Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebelum mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan kembali meyakinkan diri kita sendiri. Kita kuatkan iman kita bahwa kita sudah berada di tempat yang benar pada pagi hari ini, di waktu yang tepat, sesuai dengan rencana Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan muji Tuhan, ucap syukur atas karya keselamatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan
tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah. Kau Yesusku, Engkau Allahku, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau karuniakan kepada kami Tuhan setiap kesempatan Tuhan untuk kami kembali Tuhan mengingat akan segala kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Perbaiki apa yang masih belum berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Karya keselamatan-Mu Tuhan bagi kami yang lebih berharga dari berkat apapun juga Tuhan. Ini iman percaya kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Sampai kapanpun, apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, kami akan terus memuji, menyembah nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu selalu sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang masih ada dalam perjalanan. Engkau sertai mereka dalam perjalanan Tuhan, Engkau bimbing mereka Tuhan sampai di tempat ini dan selamat.
yang saat ini Tuhan tidak bisa datang ke gereja-Mu Tuhan, yang sedang dalam mengalami kesedihan, sakit penyakit Tuhan, Kau hiburkan, Kau sembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, Raja kami, Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami siap memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan berkat firman-Mu Tuhan Yesus, sebagai pedoman kami dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I believe. I believe you. I believe you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are an awesome God. He reigns. Thank you, Jesus. You are an awesome God. Engkau Allah yang luar biasa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I believe you, Jesus. Our God is an awesome God. He reached from heaven above with you, with power and love. Our God
in a nation, God. Come on. Lift up your hand. Worship. Oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Is the awesome God here from heaven above with thee? The power, love, our God in an awesome God. Our God is an awesome God here from heaven above with thee. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God here from heaven above with thee. All power, love, our God is an awesome God. Come on, lift up! Is an awesome God here from heaven above with thee. The power, love of God is an awesome God. Oh God is an awesome God here from heaven above with thee. Thank you, Lord. Is an awesome God. Oh God is an awesome God here from heaven above with thee. The power and love of God is an awesome God. Silakan jemaat yang akan pujikan ini. Silakan. From heaven above we reach, the power and love of God is an awesome God. It's an awesome God here from heaven above with thee. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God here from heaven above with thee. A power, love, and God is an awesome. Let's walk! Our God is an awesome God here. From heaven above with thee. The power, love, and God is an awesome God. Our God is an awesome God here. From heaven above with thee. A power, love, and God is an awesome God. Our God is an awesome God here. From heaven above with thee. The power, love, and God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Amin. Kita memiliki Allah yang senantiasa bersama Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan senantiasa meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Yakin dan percayalah bahwa setiap langkah hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Ketika 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Seberapa banyak yang yakin bahwa kita adalah umat pemenang. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita adalah umat pemenang. Kita yakin dan percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, segala persoalan, segala masalah dalam hidup kita, Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan pulihkan. Amin. Karena kita umat
pemenang. Dan Tuhan senantiasa bersama kita. Come on singing! Woo! Woo! Mari kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Come on sing, na na na. Sekali lagi katakan. Mari bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dan dengan iman kami Tuhan, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatan kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dan dengan iman kita, dengan pasti dengan iman katakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidupku. Dengan satu suara katakan imanku. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Hebat Yesusku, berkata kuat melangkah. Mari nyatakan ku memuji.
bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Omik cross. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Puji nama Tuhan. Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa atas hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan menyaksikan suatu sharing yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan diberkati dengan sangat luar biasa. Ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, satu hal yang kita pasti yakin dan percaya, sesuatu pasti terjadi atas hidup kita. Ketika kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangkitkan energi iman kita agar kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Bulan Maret begitu luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, tim Well Singer yang sangat luar biasa, tim musik yang sangat luar biasa. Pemulihan atas hidup saya itu sangat luar biasa. Saya sudah sharing di grup dan itu sangat-sangat memberkati. Saya tidak bisa akan berdiri di tempat ini kalau tidak ada suatu pemulihan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan mengalami hal yang sama saya rasakan, yang saya alami ketika kita berserah. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan iman kita, dengan percaya bahwa Tuhan akan melakukan satu karyanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik atas hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hidup dan hadir atas setiap langkah kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu aku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam kami tak akan ragu Tuhan, dalam kelam tak akan
badai. Iman kami tak akan goyah Tuhan. Goyah, tetap dalam kesesakan. Kau peliharaku. Ini iman kami Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau. Penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kami senantiasa percaya pada Engkau Tuhan. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam-dalam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah. Kami mengundang sidang jemaat itu bangkit berdiri. Berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah. Silakan jemaat saja yang pujikan. Berserah penuh. Yesus, Kau
Kaulah kemenanganku. Penuh kami berserah, penuh Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kau berserah pada Tuhan, berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kaulah kemenangan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Inilah ungkapan yang disampaikan oleh umat-Mu Tuhan. Dengan iman kami berkata, di dalam Engkau kami menang. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau menguatkan setiap umat-Mu dengan perkataan dan pernyataan-Mu yang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan Engkau, bahkan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Engkau Tuhan yang membuktikan perkataan-Mu dan melakukan apa yang Engkau katakan. Sebab kami percaya Engkaulah pelaksana firman yang kuat, yang dihidupi oleh setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami mau dengar kesaksian dari Ibu Novita, di mana hamba-Mu ini telah melewati berbagai macam yang oleh Daud berkata, melewati bayang-bayang maut. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, gadamu dan tongkat-Mu saja yang memberikan kehidupan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mendengar akan janji firman Tuhan berkata, amin, amin. Kami persilakan Ibu Novita. Ibu Novita ini adalah adik dari Ibu. Ya. Nah, beliau ini akan mengalami luar biasa, ya. Ayah ibunya ibu dan Adiknya. ya, ini akan menyampaikan akan kesaksiannya. Mari silakan Ibu. Terima kasih Pak. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih diberi kesempatan berdiri di sini untuk memberi kesaksian. Kalau dibilang kesaksian, sebenarnya kesaksian itu adalah setiap detik hidup kita. Setiap kali kita diberi pilihan untuk mengambil keputusan, itulah kesaksian hidup kita. Ya, intinya kesaksian kita itu sebenarnya dari mengambil keputusan yang sesuai diinginkan Tuhan, kita sedang bersaksi bahwa si iblis salah, si iblis kalah, dan kita jadi kebanggaan Tuhan. Sama waktu Tuhan membangga-banggakan Ayub. Tahun lalu tepatnya ya bulan ini ya, saya memeriksakan diri ke Penang. Di sana saya dinyatakan katanya ya ada cancer stadium 4 dan jumlah cancer markernya saat itu 575 dan katanya harus segera di kemo karena agresif. Waktu mendengar itu saya belum bisa mencerna ini apa Tuhan. Belum bisa berpikir ini mau seperti apa kata dokter, ya udah kita laksanakan. Saya tahu prosesnya ini nggak sebentar, nggak panjang, tapi di dalam prosesnya ini saya
bersyukur Tuhan berikan keluarga yang sangat mensupport saya dari segala hal. Jadi kalaupun Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, Tuhan memperlihatkan bahwanya Tuhan sudah membuka jalan keluar, Tuhan sudah membuka pintu-pintu. Yang saya lihat itu aja. Saya mengalami ini, Tuhan sudah melangkah lebih dahulu di depan untuk saya harus melewatinya. Kalau katanya kemo, orang itu sebenarnya menghindar, nggak mau. Kalau bisa jangan kemo. Bapak bilang juga nggak usah kalau jangan kemo. Cuman ya memang harus di kemo, ya harus di kemo. Akhirnya di kemo hari pertama, kedua lancar, hari ketiga langsung drop. Di situ baru saya sakitnya luar biasa Tuhan. Kalau kita sakitnya itu di sakit kepala ada obat, dicubit sebentar sakit. Ini sakitnya bisa berhari-hari yang harus dirasakan sampai pengaruh obat kemonya itu habis. Ya tapi yang saya tahu di dalam kesakitan itu ada Tuhan yang menemani. Dan di situ yang saya rasakan Tuhan pegang saya, Tuhan beri kekuatan. Tuhan tidak bilang kau enggak, aku kasih mujizat enggak usah rasakan sakit sembuh, bisa, Tuhan bisa. Tuhan kita bisa, Tuhan kita sanggup. Tapi lebih dari sakitmu itu, Tuhan lebih peduli dengan keselamatan jiwa. Tuhan lebih peduli dengan intimasi kita dengan Tuhan. Mungkin kalau selama ini saya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kegiatan, saya lupa, saya butuh intimasi dengan Tuhan. Pagi-pagi bangun, terima kasih Tuhan, haleluya, amin, langsung pergi. Tapi ketika dalam kesakitan itu tidak melakukan apa-apa, saya bisa berbincang-bincang dengan Tuhan, saya bisa mengenal kasih Tuhan melalui cinta dari adik-adik saya, kakak saya, ponakan-ponakan saya. Ella kalau dengar saya udah masuk rumah sakit, dia langsung ke Jakarta menemani saya, menjaga saya. Aduh Tuhan, ini benar-benar cinta yang luar biasa yang Kau berikan. Aku bisa mengenal cintamu yang luar biasa melalui mereka. Aku bisa mengenal mujizatmu yang luar biasa melalui orang-orang di sekitar aku Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kami semua umat manusia ingin Engkau bisa, keinginan hatimu hanya ingin supaya setiap kami, pribadi kami merasakan cintamu yang sangat luar biasa ini. Jadi di dalam kesakitan itu, di dalam saya enggak lagi berpikir, aduh sakit, udahlah kapan sakit ini. Ya terbersit, pernah terbersit karena capek Tuhan sakit banget. Tapi sebentar, karena Tuhan langsung ngasih tahu, ingat, you need a rest with me. Kamu perlu istirahat dengan aku. Ayo kita kayak gimana ya? Setiap baca Alkitab, iya ya Tuhan ya, Engkau real, Engkau nyata adanya ya Tuhan ya. Aku bersyukur Tuhan. Bukan masalah aku harus sembuh, aku harus bisa melakukan banyak hal tanda-tanda mujizat, bukan. Tapi being with you, bersama dengan Tuhan. Enggak harus waktu kita mati naik ke surga kita bersama Tuhan, saat ini juga. Jadi yang seperti saya bilang dari awal tadi, yang Tuhan inginkan, Tuhan bisa membanggakan kita. Lihat itu Ayub anakku. Dalam keadaan apapun dia tetap setia. Jadi setialah kita semua di dalam, kita semua masing-masing punya dikasih Tuhan untuk menguatkan kita. Dibukakan Tuhan untuk kita mengerti siapa Tuhan kita. Kita harus mengerti dan mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, memberi contoh bagaimana kita harus hidup, itu saja yang harus kita lakukan. Yang lainnya, kesehatan, kekuatan, itu pasti kita dapatkan. Ini saya berdiri di sini dengan kekuatan penuh, sebenarnya adik-adik, kayak mana kakak, nanti kuat enggak, jatuh nanti sakit. Enggak, Tuhan kasih kekuatan, itu adalah mujizat. Terima kasih. Ya. Memang ya saudara, kalau kita ini mengalami berbagai macam hal, kita harus tahu semua sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Bukan karena perbuatan baik kita, melainkan oleh karena anugerahnya. Beberapa hari ini saya mengikuti sebuah pertemuan bersama dengan saudara-saudara seiman, di mana saya berpikir bahwa ini mesti sebuah program penginjilan yang memang biasa dikerjakan oleh yayasan untuk kita belajar akan penginjilan itu. Saya saya ada di sana, saya juga melihat bagaimana Tuhan mengungkapkan akan isi hatinya dengan caranya sendiri. Ada banyak di antara kita mungkin enggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan semata-mata supaya aku bisa berkenan di hati Tuhan. Padahal Dia sendiri yang telah menebus kita jauh sebelum kita mengaku dosa kita. Alkitab berkata bahwa dalam keadaan dosa kita, Dia telah mati menebus dosa kita. Dan itulah pengharapan kita sebenarnya. Pengharapan di mana Kristus Yesus yang berinisiatif untuk menebus dosa-dosa kita. Kristus Yesus yang telah begitu aktif untuk mengambil semua maut yang adalah manifestasi kematian dan musuh daripada orang-orang. Hari itu membuat sebuah sejarah di mana belum kita berpikir supaya kita diselamatkan, Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Apa yang Dia lakukan, Dia berkata sudah selesai di atas kayu salib. Dan Dia berkata, kalau engkau percaya kepadaku, pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita di mana Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13 menunjukkan sebuah fragmen, menunjukkan sebuah kisah di mana Yesus berjalan menjumpai akan orang-orang. Bahkan dikatakan di sana Dia mengungkapkan akan kerinduannya. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-6, diceritakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, Ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kisah yang saya beri judul penyembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Penyembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Ayat-ayat ini berfokus pada pribadi Maria. Dan sebelumnya memang ditunjukkan
di rumah Simon si Kusta. Kalau dalam kitab Lukas bukan di tempat Simon si Kusta, tapi di rumah Lazarus. Siapa Lazarus? Kita tahu Lazarus adalah salah seorang adik dari Maria. Di mana Lazarus ini pernah yang namanya mati dan kemudian dia bangkit kembali. Maria juga mengalami peristiwa yang luar biasa. Karena dari dalam dirinya pernah diusir setan-setan. Dia mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Di Simon si Kusta ini, kenapa disebut Simon si Kusta? Ternyata si Simon ini adalah salah satu orang yang bersama dengan 10 orang yang kena sakit kusta. Hari itu mereka teriak kepada Yesus. Yesus tolong kami, Yesus tolong kami. Dan Tuhan berkata, tunjukkan dirimu kepada para imam. Dan mereka bersama-sama dengan yang lain menunjukkan pribadinya kepada imam. Dan memang mengalami kesembuhan. Kita tahu kusta ini dianggap sebagai penyakit yang najis. Bahkan dari kejauhan dia harus teriak-teriak bahwa dirinya najis. Begitu dia ketahuan ada tanda-tanda kusta, maka dia tidak izinkan ketemu dengan istrinya, enggak diizinkan ketemu dengan saudara-saudaranya, enggak perlu diizinkan ketemu dengan orang-orang lain. Bahkan kalau ketemu dengan orang, dia akan berkata, najis, najis. Bersimpangan dengan orang, dia berkata najis. Saudara bayangkan kalau dia mengalami seperti itu. Dia diprotek dan memproteksi diri supaya tidak menulari orang yang lain. Dan di sanalah sebuah pergumulan. Tapi pada saat ketemu dengan Yesus, 10-10-nya disembuhkan. Hanya satu yang datang kepada Yesus, dialah Simon si Kusta. Makanya dia disebut Simon si Kusta, tanda yang mengingatkan kepada kita melalui peristiwa itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini keluarga yang memang memiliki latar belakang yang amburadul. Mereka bukanlah keluarga baik-baik. Tapi perhatian seorang akan yang lain luar biasa. Meski hidupnya penuh dengan cerita, namun mereka menjadi sesuatu penerang bagi bangsa itu. Ditunjukkan dengan sebuah tindakan tatkala orang-orang si Simon si Kusta yang mengalami mujizat, si Maria yang disebut sebagai perempuan dalam tanda kutip yang tidak susila, dan bahkan si Lazarus yang kemudian mati dan dibangkitkan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin sudah disingkirkan oleh masyarakat. Bahkan mereka mungkin ditolak oleh keluarga-keluarga yang ada. Namun perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubah pola pikir. Si Kusta ini mengadakan ucapan syukur, undang saudara-saudaranya. Walaupun dia adalah bagian para imam, namun karena pernah mengalami seperti itu. Dan dia memberikan perhatian kepada orang-orang yang lain. Kalau Anda memperhatikan cerita yang disampaikan melalui ayat-ayat ini, fokus yang ditunjukkan kepada kita melalui kehidupan si Maria yang dimana dia datang ke rumah itu memecahkan buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang Alkitab berkata harganya 300 dinar. Itu seperti seorang yang kalau bekerja sehari hanya dapat 1 dinar. Dia kumpulkan selama 300 hari. Dan dia tunjukkan kepada Yesus bahwa dia mengasihi Tuhan dengan sungguh hati. Dia menunjukkan kepada kita
Hanya orang-orang yang mengenali pribadi Yesus. Hanya orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan. Dia rela berkorban untuk pribadi yang dihormati. Kalau Anda perhatikan kenapa saya memberikan judul akan hal itu. Di mana penyembahan yang berharga di hadapan Tuhan adalah sebuah pengorbanan yang sejati. Yang diungkapkan oleh Maria. Dia menunjukkan kepada kita dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-7. Dia datang dan menunjukkan bulu-bulu pualam itu dipecahkan dan kemudian dicurahkan di atas kepala Tuhan Yesus Kristus. Maria memberikan minyak narwastu yang sangat mahal sebagai bentuk kasih dan penghormatan dia kepada Yesus. Saya berkata, banyak orang yang tersentuh, yang terjamah, yang berjumpa dengan Yesus bahkan. Mereka orang-orang yang tahu, ini pribadi yang mencelikkan mataku. Ini pribadi yang membuat telingaku bisa mendengar. Ini pribadi yang membuat aku bisa berkata-kata. Ini pribadi yang melepaskan aku dari ikatan penjara. Ini pribadi adalah orang yang membuat aku bangkit dan berjalan. Ini pribadi yang mengubah hidupku. Dia yang menyentuh hidupku. Dia yang menyentuh jiwaku. Dia yang memperbarui hidupku. Dan hidupku bukan yang sama lagi. Melainkan dia yang telah hidup di dalam aku. Masing-masing kita mestinya menyadari dari mana kita dipanggil. Dia yang menjumpai kita dengan kasih dan berkata, ini aku, jangan takut. Amin saudara. Masalah apapun juga, dia ingin berkata, kalau engkau bersama dengan aku, semuanya beres. Karena inisiatif datang daripada Tuhan sendiri. Ada orang-orang tertentu dengan nyinyir berkata, mosok percaya Yesus semuanya beres. Lah gue percaya Yesus pun enggak, saudara. Pertanyaannya gitu. Karena orang yang percaya kepada Yesus, yang pertama-tama yang diperbarui adalah rohnya. Orang itu menerima roh Tuhan, menerima DNA-nya Tuhan. Kemarin kita semua para pendeta nyadari bahwa seringkali kita hanya menggunakan akali. Oleh karena keyakinan yang sementara. Kenapa keyakinan yang sementara? Tatkala kami digoyah, apakah engkau benar-benar yakin kalau mati masuk surga? Ya pastilah ya gitu ya. Dan pertanyaan yang kedua, kalau dia berjumpa dengan Anda dan dia bertanya, apa alasannya aku mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Mungkin kita berkata, ya karena janji Tuhan. Karena dia yang berjanji, dia pasti akan menepatinya. Tapi pertanyaan yang berikutnya, apakah harus berbuat baik sehingga kita bisa masuk surga? Nah disitulah menjadi sebuah polemik dan kemudian ya pasti harus berbuat baik dan sebagainya. Dan membuat orang itu kemudian seolah-olah dia menunjukkan bahwa apa yang dikerjakannya itu baik. Tapi sesungguhnya sebaik apa yang kita lakukan. Karena Tuhan itu menilainya dalam kesempurnaan. Kalau kita enggak sempurna, ya enggak mungkin kita masuk ke surga. Sebaik apa kita ini menunjukkan akan apa yang kita lakukan. Karena Alkitab berkata, kebaikan manusia seperti kain larah, gombal, yang kalau Pak Stefanus itu menceritakan itu tuh softtek yang sudah dipakai oleh orang yang mengalami menstruasi dan kemudian apa mau disimpan di lemari lagi atau mau dikantongi lagi, pasti Anda berkata buang tempat sampah. Tapi apa yang mungkin sebenarnya telah dibuang itu dibungut oleh Tuhan dan berkata, kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku.
berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku panggil, kau ku ciptakan untuk kemuliaanku. Saudara tahukah suatu barang yang sama sekali najis, tidak berguna, nggak bermanfaat, dibungut oleh Tuhan, jadi umat kesayangannya. Amin saudara. Dalam keadaan seperti itu, apakah kita mau berbuat baik? Apakah kita rela berkorban? Karena pada saat Anda dan saya sadar, ya ampun hidupku, kacaunya luar biasa dibanding dengan kesempurnaannya. Dan kita mengerjakan apapun dan kita berkata, ini bagian ucapan syukur yang aku lakukan karena Engkau telah memungut aku. Sadarkah bahwa Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah dipungut dari tempat sampah yang menjadi sesuatu yang menajiskan. Tapi Tuhan sayang kepada Anda dan Dia berkata, menjadi milik kesayanganku. Tuhan ingin tunjukkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah bohong. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana orang ini menumpahkan minyak narwastu murni. Dan dia bawa di tengah-tengah jemaat. Dia tahu dia nggak layak, tapi dia pekerjakan. Sebab dia menghormati raja di atas segala raja. Ingat, kita berkorban bukan hanya pada saat kita datang ke gereja. Tapi di dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Sebagaimana yang Roma pasal 12 ayat yang pertama dia katakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Walaupun orang memberikan persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan apa yang dia punya. Bahkan minyak narwastu yang begitu mahal harganya. Tetap ada orang yang nyinyir karena mereka melihat ini pemborosan. Apakah kita akan terpengaruh dengan kata-kata orang? Atau kita akan berkata, aku ingin menyukakan hati Tuhan sebab Dia yang telah menebus hidupku. Dan hidupku telah dibayar lunas dengan harga yang mahal. Saudara, gratis itu tidak murahan. Sekalipun dia ngerti bahwa ini tidak murahan karena harga yang dibayar tidak mungkin kita bisa membayarnya. Sekali lagi, gratis yang dikatakan oleh Yesus itu oleh karena kita tidak pernah bisa membayarnya karena harganya yang terlalu mahal. Karena Tuhan tahu bahwa ini tidak mungkin bisa dibayar dengan harga apapun juga. Maka Allah berinisiasi. Dia korbankan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Dia berkata, aku mau untuk engkau. Karena engkau tidak akan mungkin membayar harga. Begitu kita menyadari, gak mungkin aku bayar. Yang diumpamakan oleh seorang raja yang punya anak buah hutang yang begitu banyak. Hitungannya kalau dirinya sendiri dijual, istrinya, anak-anaknya, harta bendanya dijual semuanya. Gak cukup untuk bayar hutang-hutangnya. Dan dia berkata, aku akan memberikan kepadamu dengan gratis. Artinya,
aku menganugerahkan kepadamu yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Sehingga kita berkata, ini hadiah yang begitu mahal. Dan dia berkata, aku bersyukur karena perbuatanmu yang hebat. Aku lakukan sesuatu sebagai ucapan syukurku kepada Tuhanku. Yang kedua, selain apa yang dilakukan oleh Maria ini merupakan penyembahan dalam korban yang sejati. Yang kedua, penyembahan sejati kadang tidak dipahami oleh orang lain. Yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, satu hari saya mendengar kesaksian dari seorang sepasang suami istri. Dia menceritakan untuk menjual rumah, tokonya dan tanahnya. Satu tempat yang begitu luas. Dia berkata, Pak Tri, doakan saya. Kalau Tuhan izinkan ini rumah, tanah, aku akan jual 750 juta. Jadi tempatnya memang strategis, tapi memang di Solo, saudara. Dan kita berdoa. Aneh, saudara. Beberapa waktu setelah kita berdoa, ada orang yang datang. Dan dia berkata, boleh enggak saya sewa rumah ini dan tanah ini. Dan dilakukan dalam waktu 20 tahun. Berapa? Tadi kalau Anda dengar akan dijual 750 juta. Orang ini dia katakan kalau diizinkan dia akan bayar lebih daripada itu. Hanya sewa selama 20 tahun. Dan nilainya cukup luar biasa. Dia berkata, pada saat dia mendengar itu, dia berkata, kok hanya disewa dan harganya lebih, mungkin lebih dari 10 kali lipat. Itu mujizat yang luar biasa, karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa jual dengan harga segitu rupa. Dia cerita, saking mengucap syukurnya, dia enggak seperti dilupakan dengan saudara-saudaranya. Dia ambil 10%, dia serahkan kepada gereja. Dan disitulah membuat dia sadar. Karena saudara-saudaranya ngamuk sama dia. Kamu terima uang sebesar seperti itu. Kasih perpuluhan ke gereja. Ngapain? Semua keluarganya ngamuk sama dia. Baru dia datang kepada saya dan berkata, Pak, apakah saya salah? Kalau seharga 750 yang semestinya kita jual dan orang ini mau beli harga 10 kali lipatnya. Saya memberikan persepuluhan dan keluarga saya marah. Sebenarnya keluarga saya juga tidak ada hubungan dengan saya. Karena mereka sudah rumah sendiri-sendiri dan sebagainya. Dia berkata, hati dia itu mulai galau. Apakah aku keliru? Apakah aku salah? Saya katakan, orang yang tahu akan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Dia mempersembahkan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada orang-orang yang galau, mereka berpikir pemborosan apa ini? Apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kamu enggak berpikir bagikan kepada saudara-saudaramu? Kenapa engkau hanya berpikir untuk gereja, untuk gereja, untuk gereja? Saudara, tanpa sadar, orang ini enggak percaya kepada Tuhan. Dan mereka
menyesah saudaranya yang telah berbuat baik. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan untuk melakukan pelayanan di Sumowono. Benar ya? Ya Sumowono, aku seringkali salah. Di Sumowono. Dan kita semua akan ambil bagian untuk pelayanan di sana. Saudara kita Pak Adi sama Ibu Ida, beliau merindukan untuk ada ibadah untuk memberkati orang-orang yang ada di situ. Satu keluarga ini memang setia dan rindu di tempatnya ada gereja. Kita support bersama-sama. Waktu Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti ada orang-orang tertentu yang enggak suka. Kalau semuanya suka, puji Tuhan, itu tanpa hambatan. Tapi kalau ada orang-orang yang nyinyir berkata yang negatif, ingat ada orang perempuan yang telah melakukannya dan menerima nyinyiran. Tapi tahukah bahwa apa yang dilakukannya itu menyukakan hati Tuhan. Di mana Anda dan saya diingatkan, ini bukan pemborosan. Ini merupakan sebuah tindakan yang sungguh-sungguh memberi hidup kepada Tuhan. Dan Tuhan suka melihat akan orang-orang yang mengerjakannya dengan segenap hati. Kita percaya bahwa penyembahan yang sejati adalah sebuah korban di mana seringkali orang lain tidak memahaminya. Yang penting apa yang keluar dari dasar hati. Yang ketiga ditunjukkan kepada kita, Yesus sangat menghargai penyembahan yang tulus. Ini orang seperti enggak berpikir, seperti mungkin dilupakan akan apa yang harus dilakukannya. Dan orang ini begitu mengerjakannya. Tuhan melihat ketulusan hati dari perempuan ini. Dan pada saat orang tidak ada satupun yang memihak kepada Maria. Yesus sendiri yang membela dan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukannya mengurapi dirinya seperti sebentar lagi Tuhan akan tinggalkan dunia ini. Ini merupakan akhir dari langkah kehidupan yang harus dikerjakan. Maria memahami bahwa Yesus segera akan meninggalkan dunia ini. Dia seperti hari, dia begitu terburu-buru. Dia berkata, ini harus aku lakukan. Orang yang mengerjakan dengan ketulusan hati, dia berkata, Tuhanku sebentar lagi tidak bersama-sama dengan kita. Dia akan katakan, ini terakhir kali kesempatan. Saya ingat pendeta kami Pak Sony Mandaki, kita semua sayang kepada beliau. Dan suatu hari beliau harus tinggalkan kota Ungaran menuju tempat di mana beliau memang terpanggil. Semua terutama ibu-ibu, enggak ada satupun yang tidak menangis, semua menangis. Karena merasa kehilangan pendeta yang begitu baik dan dia harus pergi bukan untuk mati loh saudara, hanya pergi ke suatu tempat untuk pelayanan di sana. Ada anak-anak muda mereka menyembunyikan diri, enggak mau lihat wajahnya karena saking nervous kalau gimana-gimana. Semua jemaat mereka mengantar ke airport dan berkata, aduh kehilangan, itu enggak enak. Dan kita merasa bahwa itu merupakan kejadian yang seolah-olah besok enggak ada hari lagi. Kami mengerjakan dengan segenap hati, seolah-olah kita akan kehilangan akan hamba Tuhan ini. Walaupun sesekali tengok dan kemudian menjadi berkat buat kita semua. Saya ngerti perasaan itu saudara. Maria mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan ketulusan dari hidupnya. Dia ngerti bahwa apa yang dikerjakannya itu untuk Tuhan dan sebentar lagi
dia tidak akan bertemu dengan Tuhannya. Sampai Yesus memberikan kesaksian bahwa apa yang dilakukannya untuk mengurapinya. Dan dia akan kembali kepada Bapaknya. Saya ingin katakan kalau Tuhan suruh Anda mengerjakan sesuatu, kerjakan untuk Tuhan. Karena apa yang Anda kerjakan itu akan sungguh menyenangkan hatinya. Jangan sekali-kali menunda. Saya ingatkan bahwa penundaan itu sama dengan ketidaktaatan. Saya ingat apa yang dialami oleh seorang hamba Tuhan. Beliau menjadi berkat untuk ribuan bahkan puluhan ribu jiwa-jiwa. Dimulai dari mana? Dimulai dari dia ini orang yang tertolak. Ayahnya tinggalkan dia, mamanya tinggalkan dia di jalanan. Dan orang ini berkata, aku sudah 3 hari di tepi jalan tunggu mamaku. Kalau hari ini saya nggak ketemu dengan mamaku, aku akan tabrakkan diri dengan mobil dan meninggal. Game over dia berpikir. Tapi hari itu ada mobil yang melewati. Dan kemudian yang ada di dalam mobil ini berkata, mundur, ada orang yang membutuhkan penyelamatan yang datang daripadamu sendiri. Ini orang sebenarnya terburu-buru karena dia akan ke rumah sakit, tengok anaknya yang sedang sekarat di rumah sakit. Tapi dia ketemu dengan orang ini, mempersilahkan anak muda ini masuk ke rumah, ke mobilnya. Dan dia sambil berbicara, dia akan ke rumah sakit dan tengok akan anaknya. Baru dia akan antar anak ini ke tempat pertemuan retreat anak-anak muda. Hari itu merupakan kejadian yang tidak pernah dilupakan. Karena dia berkata, kalau Bapak laju dan tidak berhenti, pasti aku akan menghilangkan diri ke mobil Anda. Dan dia berkata, aku mau menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Dan hidupnya diperbarui sama sekali. Dan dia menjadi berkat bagi puluhan ribu anak-anak muda yang lain. Ada banyak jiwa-jiwa, bahkan di tempat kita sendiri ada rumah-rumah singgah yang dibangun diinspirasi dari kehidupan orang ini. Sangat memberkati, menjadi sebuah kehidupan yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang percaya yang lainnya. Jangan menunda sebab penundaan itu sama dengan ketidaktaatan. Pada saat kita menunda mungkin sehari 2 hari, dia akan meragukan, iblis akan meragukan kita dan bahkan dia akan curi, dia akan bunuh, bahkan dia akan binasakan apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang keempat, penyembahan sejati memiliki warisan yang kekal yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-13 tadi. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Dia ingin katakan bahwa apapun yang Anda dan saya lakukan, seperti yang dilakukan oleh Maria ini, perbuatannya itu sifatnya kekal. Di mana ngengat dan karat tidak akan pernah menguasainya. Kalau kita menyimpan harta kita, kalau kita menyimpan akan kekayaan kita, Alkitab berkata ngengat dan karat akan merusak. Pada saat Anda dan saya melakukannya untuk Tuhan karena jiwa-jiwa, di situ Tuhan mengingatkan tidak akan pernah sirna, dampaknya kekal selama-lamanya. Apa yang Anda dan saya lakukan di hari-hari ini. Mungkin beberapa saudara akan bekerja. Kita terima kasih untuk Pak Heru yang telah menata beberapa tempat dan kemudian menggunakan untuk media bersama-sama dengan teman-teman supaya apa yang dikerjakannya lebih lagi.
Dan sebentar lagi juga sound system akan pindah ke belakang supaya akan lebih rapi lagi. Kita mau percaya tenaga, pekerjaan, apapun yang dilakukan tidak akan pernah hilang. Semua terekam rapi, disimpan oleh Tuhan. Dan suatu hari Anda ketemu dengan Tuhan, Anda enggak akan malu. Sebab dia berkata, sabaslah hambaku yang setia, engkau telah melakukan perkara yang kecil. Dan aku berikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Amin saudara. Saya berharap setiap kita menyadari apa yang Anda dan saya lakukan. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah hidup untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita ini sudah melakukannya untuk kemuliaan Tuhan? Tuhan ingin ingatkan kepada kita semua, persembahan, kehidupan, harta kita, apakah itu ditujukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Penyembahan sejati melibatkan pengorbanan, melibatkan ketulusan, melibatkan keberanian meskipun tidak dipahami oleh orang lain. Dia berkata, lupakan, aku lakukan ini hanya untuk Tuhan. Dia yang telah menebus hidupku, dia yang telah memeliharaku, dia yang telah melindungi aku, bahkan berjanji tidak akan pernah meninggalkan aku sedetik pun. Dia pelihara hidupku. Yesus mengingat dan menghargai setiap tindakan kasih kita yang kita lakukan. Dia nggak pernah lupa. Dia tahu, mengerti bahkan kedalaman hati kita masing-masing. Apa yang bisa kita berikan oleh Tuhan hari ini? Apakah kita siap untuk memberikan sesuatu yang terbaik, yang dimana Tuhan berkata, aku mau yang ini. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Agung almarhum tatkala menceritakan tentang Musa yang dipanggil untuk membawa 2 juta orang sekaligus. Dia berkata kepada Fir'aun, dia ingin supaya semua baik anak, istri, suami, cucu, cicit yang bersama-sama dengan dia. Termasuk juga binatang-binatang piaraan harus beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian Fir'aun nawar, dia berkata, bolehlah yang laki-laki saja, yang perempuan-perempuan jangan. Tidak, kami harus beribadah bersama-sama. Baik orang tua, orang muda, yang sudah menikah maupun yang belum menikah, anak-anak semua harus beribadah. Karena ada tanda-tanda yang membuat Fir'aun ini gentar. Bahkan ada anak-anak sulung yang meninggal. Dia berkata, boleh tapi jangan semuanya. Si Musa berkata, Tuhan perintahkan kami mau beribadah. Sebab kami nggak tahu yang mana yang dipilih oleh Tuhan. Apakah binatang ini atau binatang itu, atau pribadi kami yang harus dipersembahkan oleh Tuhan kepada Tuhan. Karena dia yang punya atas hidup kami. Fir'aun nggak bisa menyangkal. Mujizat-mujizat ditunjukkan. Tanda-tanda sebagai penghakiman dinyatakan. Dan hari itu Fir'aun menyerahkan. Bahkan istri-istri mereka memberikan emas, barang-barang yang berharga. Mereka berjalan seperti orang yang keseret. Anda pernah merasa keseret? Orang yang keseret itu yang kena gendam, orang itu lupa segalanya. Dan saya ingat ada sepupu kami, dia berkata, aku tuh seperti enggak tahu apa yang aku kerjakan. Diminta ini serahkan, minta ini serahkan, minta ini serahkan. Cuma dirinya sendiri aja yang tidak diserahkan. Dia berkata, kalau hari itu saya diminta apapun diberikan karena seperti lupa, dia berkata. Mungkin Fir'aun sama dan semua warga bangsa Mesir lupa. Mereka menyerahkan harta benda mereka. Sebab Tuhan membuat itu terjadi.
Tuhan membuat orang-orang Mesir menyerahkan harta benda Mesir kepadanya. Dan di sana dia akan memberikan korban apapun yang diminta oleh Tuhan. Begitu ini orang-orang pergi, baru diingat, oh ternyata kita sudah kehilangan semuanya. Tidak ada satu budak pun bersama-sama dengan kami. Tidak ada satu pembantu pun yang bersama-sama dengan kami. Orang Mesir harus bekerja keras seperti orang-orang Israel. Dan begitu mereka sadar, mereka kejar. Sampai kita mengerti bagaimana hukuman mereka terima. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita tentang grace, anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada seorang manusia. Dan orang ini sadar bahwa anugerah yang dia terima adalah semua yang dimiliki. Anugerah yang dia terima adalah segala sesuatu yang termasuknya hidupan yang kekal. Dia berkata, kalaupun aku berikan semuanya tidak mencukupi untuk memuaskan hati Tuhan. Tidak akan bisa mencukupi kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia berkata, ini yang aku bisa berikan untuk dia disukakan dalam hidupnya. Hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Sudahkah Anda menerima anugerah hidup kekal yang diberikan secara gratis? Bukan murahan, tetapi itu karena Anda tidak bisa bayar harganya. Dia ingin berkata, apa yang aku anugerahkan kepadamu, apa yang aku telah berikan kepadamu, itu tidak mungkin Anda bisa bayar. Itu sebabnya diberikan dengan cuma-cuma untuk kita menerima hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan? Pengorbanan yang Anda dan saya miliki. Sesuatu yang mungkin Anda berkata, ini mahal harganya. Tapi Tuhan berkata, enggak. Itu adalah daripadaku. Aku berikan kepadamu. Aku telah percayakan kepadamu. Tatkala Tuhan meminta, kita akan mengembalikan. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan sebuah pujian yang dimana Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Edward Chen tentang kasih Yesus yang telah memberikan kekuatan kepadanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ulangi lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamat. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara, suatu kali Yesus ditelepon oleh Marta dan Maria. Yesus, datang dong, ini kekasihmu sakit, hampir mati. Yesus berkata, waktuku belum tiba. Dia seolah-olah mengulur waktunya, melayani di kampung sebelah. Dan hari itu memang merupakan sebuah sejarah diungkapkan. Saudaranya berkata, kalau dia sakit pasti tidak mati. Dia hanya tidur, kata Tuhan. Karena Alkitab berkata, penyakit tidak akan pernah membinasakan, tidak akan pernah mematikan. Dan hari itu Lazarus yang memang sudah meninggal ditangisi oleh banyak orang dan 3 hari dimasukkan ke dalam kubur. Yesus berkata, penyakit tidak akan membawa kematian. Marta yang mendengar itu berkata, ya memang dia akan bangkit pada hari Engkau akan datang. Padahal Tuhan berkata, yang mati akan bangkit. Tidak plus-plus. Dia yang katakan penyakit tidak akan membawa kematian. Seringkali kita kan berpikir, kalau dengar ada orang meninggal, kok cepet mendong, sakitnya apa? Nah, penyakit. Lupa dia apa yang dikatakan oleh firman. Karena penyakit tidak akan pernah membawa kematian. Beberapa orang selalu bertanya, sakitnya apa kok cepet Dia lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan. Penyakit tidak membawa kematian. Tidak ada alasan kalau orang itu memang sudah waktunya pulang. Dan dia yang berkata, dia adalah milikku. Tidak ada satupun yang bisa merebut dari tanganku. Amin, saudara. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang milik Bapa adalah milikku. Dan apa yang ada di dalam tanganku, tidak ada satupun yang sanggup merebutnya. Karena dia pribadi yang luar biasa penuh kuasa. Dia ingin katakan kepada kita hari ini, apapun permasalahanmu, Tuhan tahu. Dia penolong yang setia. Dia ingin memberikan kekuatan, bahkan kehidupan yang baru yang Tuhan telah sediakan. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong
berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Selam ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Suatu hari Petrus dan Yohanes akan ibadah di rumah ibadah. Ada seorang yang seringkali duduk di depan rumah ibadah yang digotong oleh orang-orang dan duduk di sana. Kebiasaan dia hanya meminta-minta. Hari itu Petrus melihat dan berkata, emas, perak aku enggak punya. Yang aku punya aku berikan kepadamu. Dan dia berkata, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Orang ini bangkit dan berjalan melompat-lompat oleh karena anugerah Tuhan yang telah dinyatakan, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita, mungkin kita enggak punya emas, mungkin kita enggak punya perak, yang kita punya hanya nama Yesus. Dia yang telah masuk dalam hidup kita dan dia akan menunjukkan kuasanya. Dia berkata, apa yang kau lihat padaku, apa yang aku telah kerjakan, kamu akan kerjakan bahkan lebih lagi. Nyanyikan pujian ini untuk ucapan syukur kepada Tuhan karena memang dia adalah ajaib. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau yang pribadi ajaib, tahu akan permasalahan umat-Mu. Kau sanggup memulihkan bukan hanya tubuh, jiwa, melainkan roh juga. Lakukan apa yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Kami mau percaya perjanjian-Mu kekal Tuhan, yang ditandai dengan perjanjian yang baru oleh karena darah-Mu sendiri. Engkau berkata, darahku adalah darah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh karena cinta. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus,
sakit penyakit apapun dan bahkan kelemahan apapun telah Engkau ambil dan Kau timpakan atas dirimu sendiri. Bahkan kuasa dosa dan kuasa maut telah Engkau berkata sudah selesai. Engkau yang melakukannya jauh lebih sempurna daripada perbuatan-perbuatan manusia. Hamba berdoa Engkau meneguhkan apa yang dipercayai oleh umat-Mu. Sebentar mereka akan pergi menjumpai akan saudara-saudara mereka. Dalam perayaan mereka, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami berdoa Engkau mengurapi masing-masing kami Tuhan. Dengan pengurapan yang baru, kami mau percaya Engkau yang hidup di dalam kami, yang akan terus merefresh, bahkan memberikan ketaatan untuk kami mengerjakannya. Saudara, tatkala Engkau berjumpa dengan saudara-saudaramu di hari raya mereka, tunjukkan akan kasih anugerah Tuhan yang Dia berkata tanda-tanda ini menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia ingin tunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dia tidak pernah mati. Dia yang pernah mati, Dia bangkit. Yang Dia telah naik ke surga untuk menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Kami mau percaya Engkau memberkati umat-Mu dengan perkataan-perkataan ini. Kami mau percaya Engkau memberkati umat-Mu dengan perkataan-perkataan ini, membangkitkan semangat, memberikan kegairahan yang baru, sebab Engkau yang hidup di dalam kami. Roh yang di dalam kami jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Engkau yang melakukannya Tuhan. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang di dalam kami jauh lebih besar daripada roh kuasa dunia ini. Engkau mampu, Engkau sanggup, Engkau menyanggupkan setiap orang-orang yang percaya kepadamu dan melihat tanda-tanda keajaiban bagi dunia. Memberkati umat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan janji iman kami, nasar kami, persembahan yang ada. Kami tahu ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Manusia mengelolanya dengan sikap hati-hati oleh karena takut akan Tuhan. Kami tahu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan saudara duduk kembali. Ada pengumuman yang akan disampaikan lewat video. Silakan. Tuhan merekakan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang mau disampaikan, mari silakan Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Seperti apa yang sudah disampaikan Pak Tri tadi ya Bapak Ibu, pagi hari ini saya mewakili tim panitia Sumowono
akan menyampaikan beberapa hal langkah-langkah kami dari panitia yang akan ditindaklanjuti dengan yang pertama. Hari ini akan ada pemeriksaan pengobatan kembali. Jadi ada tes darah, juga ada tes tensi. Yang kedua, dari tim panitia juga akan menyampaikan beberapa hal, di antaranya kami nanti pelaksanaan kunjungan ke Sumowono dalam ibadah Baksos itu tanggal 1 Mei. Jadi di sini juga ada teman-teman panitia dari beberapa jemaat juga bisa dilihat pada notulen yang sudah disampaikan oleh Ibu Yanita ya, nanti bisa dilihat di situ Bapak Ibu. Juga kami dari panitia juga masih ini Bapak Ibu membutuhkan dukungan berupa dana yang setiap minggu akan kami sampaikan melalui amplop putih ya Bapak Ibu yang sudah diterima. Jadi itu sebagai langkah kita untuk mendukung acara di Sumowono. Sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan. Juga dari tim panitia mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya, biarlah supaya persiapan pelaksanaan hingga usai semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi kami mohon dukungan doanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Oh, masih ada lagi. Shalom Bapak Ibu, saya diingatkan Bapak Ibu sudah terima brosur untuk konser, itu acaranya di Holy Stadium. Saya dapat mandat dari gereja HS. Putri tolong sampaikan ini brosur dan juga diundang Bapak Ibu. Itu pelaksanaannya tanggal 25 April. Memang itu berbayar Bapak Ibu ya, konser yang sangat besar, bagus sekali. Ya kita kalau Bapak Ibu memang tidak bisa, tidak apa-apa, bisa memberikan kepada teman-teman atau siapapun yang memang mereka punya kerinduan di musik. Biasanya paling suka mereka untuk yang lihat konser gitu ya. Ini konser rohani dan bagus banget. Saya sangat yakin bahwa itu sangat luar biasa. Memang agak berbayar Bapak Ibu ya. Ada ada tarifnya. Bukan berarti kok ibadah kok bayar gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi ini konser yang memang sangat luar biasa ya, dan kita juga perlu menghargai setiap orang-orang yang melayani. Jadi saya taruh spanduknya di depan dan Bapak Ibu sudah terima itu, bisa dibawa pulang itu ya. Dan kalau sekali lagi itu brosurnya itu dibeli dengan harga yang uang dari Tuhan. Jadi jangan sampai disia-siakan Bapak Ibu. Saya cuma menjalankan pesan mandat dari Gereja HS Holy Stadium ya, pastinya juga mandat dari Ibu Gembala. Jadi saya berharap ini saya menyampaikan pesan dan pengumuman ini supaya bisa diterima dengan baik. Untuk acara doa pagi tetap akan jalan ya, karena saya berdoa kita akan tetap ada doa pagi, doa Kamis tetap akan ada. Karena itu sangat penting buat kita semua untuk kita tidak pernah berhenti berdoa. Itu saja pengumumannya. Tambahan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berikan persembahan untuk Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mengangkat tinggi panjinya. Kami jemaat mengucapkan banyak terima kasih Bu Novita yang sudah memberikan kesaksiannya. Sungguh kami bersyukur karena memang hampir setiap pagi kita berdoa untuk Bu Novita. Aku tuh lupa Bu Adelina, dari tadi tak ingat-ingat. Ini orang yang setia untuk berdoa buat saudaranya. Memang benar kalau ada saudara kita yang sakit, butuh support, butuh dukungan, butuh doa, butuh kasih sayang. Kalau enggak ya imunnya semakin drop dan kemudian fisik ini memang seperti itu. Tapi kita percaya apa yang dilakukan oleh Ibu Adel, Lala, dan kemudian keluarga semua memberikan dukungan buat kita semua. Kali lagi kita akan doakan buat beliau supaya Tuhan terus pulihkan kehidupannya. Kami membawa akan Ibu Novita di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi beliau dengan kasih yang kekal. Engkau telah memulihkan keadaannya, memberkati semua keluarga yang begitu perhatian atas hambanya ini. Kami mau percaya Engkau telah memulihkan dengan cara-Mu sendiri, menguduskan dengan kuasa darah Yesus dan bilur-bilur Tuhan yang telah menyembuhkannya. Kami juga bersyukur untuk apa yang telah disaksikan bahwa Engkau hidup, janji-Mu nyata atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan juga untuk persembahan hari ini, baik perpuluhan janji iman nasar kami tahu, kami sadar itu bersumber daripada-Mu, oleh-Mu dan untuk-Mu. Kami tahu Tuhan apa yang Tuhan perintahkan, kami kerjakan yang terbaik. Persembahan ini berkenan di hati-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang melipat gandakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang miskin di tengah-tengah kami. Semua dilimpahi dengan segala yang baik. Dan kami berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Engkau Tuhan yang melakukannya jauh lebih daripada yang kami inginkan dan mengerjakannya. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau terhisap kuat dalam kerinduan Tuhan. Keinginannya dinyatakan dalam hidupmu dalam ketaatan. Apapun yang kau kerjakan dengan segenap hati seperti itu Tuhan. Karena Dia yang telah mati dan menebus dosa-dosa setiap kita, memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku bersorak